Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Luna Lampard, Ketua Kelompok 1 Mata Pelajaran Biologi. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan mata pelajaran biologi, yaitu bab tentang bakteri. Jangan lupa simak videonya ya. Pengertian bakteri. Istilah bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan pada umumnya memiliki dinding sel dan tidak berklorofil. Bakteri ditemukan pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan dari Belanda, penemu lensa tunggal. Istilah bakteria baru diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Ehrenberg. Ilmu yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Nama saya Fauzan Pratama dari kelompok 1. Saya akan menjabarkan ciri-ciri bakteri. Ciri-ciri bakteri bersel satu atau monoseluler. Ukurannya kecil, diameter tubuh sekitar 0,5 mikron. Pada umumnya tidak berklorofil. Inti sel belum mempunyai membran. Dapat hidup di berbagai tempat, lebih tahan pada suhu rendah, yaitu 4 derajat Celcius. Dinding sel mengandung senyawa peptidoglikan, berbentuk batang, bola, koma, dan spiral. Berkembang biak dengan cara membelah diri dan konjugasi. Nama saya Aisyah Luna Lampard. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu di luar tubuh dan di bagian dalam tubuh. Di bagian luar tubuh atau di luar dinding sel terdapat kapsul, flagel, dan pili. Kapsul berfungsi sebagai pelindung, penyimpan cadangan makanan, menyatukan bakteri ke dalam koloni, menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Kedua, flagel. Flagel berfungsi sebagai alat pergerakan bakteri untuk merespon rangsang. Yang terakhir yaitu pili. Pili berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. Lalu di bagian dalam tubuh atau di dalam dinding sel terdapat dinding sel, membran sel, materi genetik, ribosom, mesosom, sitoplasma, dan plasmid. Dinding sel berfungsi sebagai pengatur pertukaran zat, mencegah sel agar tidak pecah, dan memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri. Kedua, membran sel. Membran sel berfungsi sebagai mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan dan tempat perlekatan flagel, juga sebagai pembentukan dinding sel. Yang ketiga, materi genetik. Materi genetik terdiri atas DNA dan terdapat di dalam nukleoid. Keempat, ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima yaitu mesosom. Mesosom berfungsi sebagai pembelahan nukleus, sintesis dinding sel, dan pembentukan energi. Keenam, sitoplasma. Sitoplasma yaitu cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang dibutuhkan oleh bakteri. Yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid berfungsi sebagai vektor pembawa DNA asing ke dalam bakteri inang dan pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Nama saya Misalana Putri. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri didasarkan atas bentuk luar ada 4, yaitu 1. Coscus berbentuk dasar buah. Yang kedua, basil atau batang. Yang ketiga, fibria, dan yang keempat, spiral. Bentuk-bentuk bakteri didasarkan atas alat gerak atau flagel, yaitu 1. Atrik tidak mempunyai flagel, 2. Monotrik mempunyai flagel pada salah satu ujungnya, 3. Lavotrik mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya, yang keempat amfitrik mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya, yang kelima peritrik mempunyai flagel pada semua permukaan tubuh. Bentuk-bentuk bakteri didasarkan pewarnaan gram. Yang ke-1, bakteri positif merupakan bakteri yang tidak dapat dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95% setelah pengecatan dengan violet atau iodin dan menghasilkan warna ungu. Bakteri gram negatif merupakan bakteri yang warnanya mudah dihilangkan dengan etil alkohol 95% sehingga sulit dilihat oleh mikroskop, tidak menghasilkan atau menimbulkan warna.
Perkenalkan, nama saya Nisa Rianti. Saya ingin bahas tentang materi kebutuhan nutrisi atau makanan bakteri. Berdasarkan kebutuhan nutrisi atau makanan, bakteri dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanan sendiri. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri saprofit, bakteri yang memperolehkan makanan dari makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai. B. Bakteri parasit, bakteri yang memperoleh dari sel inangnya. D. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan sumber karbon. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri fotosinetik atau fotoautotrof, yaitu kelompok bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi. B. Bakteri kemosinetik atau kemoautotrof merupakan kelompok bakteri yang membuat makanan menggunakan hasil reaksi kimia. Kebutuhan oksigen atau respirasi bakteri. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupan dan untuk mengoksidasi zat makanan. Bakteri anaerob merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Krido kelas 10 IPA 4 ingin mempresentasikan tentang reproduksi bakteri. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi seksual. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembelahan biner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.